Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alayna bibarakatihi wa asrarihi fid darain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qasat al-anbiya'u wal mursaluna wa atba'uhum min a'immatil haqqi wal huda min tawaifil jahilin wal mu'ridin min al-adha amran 'aziman fasabaru wahtasabu wa lam yazidhum dhalika illa hirsan ala irsyadihim wa hidayatihim ila sabilillahi ta'ala wa nasihatihim fi dinillah. Faqad qasat, maka telah mengalami kekerasan atau sesuatu yang menyakitkan al-anbiya kepada para rasul dan mursalun dan utusan-utusan wa atba'ahum dan para pengikut-pengikut mereka mursalun min a'immatil haq, rupanya dari para imam-imam hak wal huda dan ahli hidayah min tawaifil jahilin, mendapatkan kekerasan min tawaif dari golongan-golongan al-jahilin yang bodoh-bodoh wal mu'ridin dan yang membangkang. Jadi para anbiya dan mursalun ketika kemudian mereka mengajak manusia ke jalan Allah, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan kekerasan dan siksaan dan bentuk-bentuk hal yang tidak mengenakan, baik dari golongan jahil, orang-orang yang bodoh, ataupun orang-orang yang kemudian disebut mu'ridin, pembangkang. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika beliau kemudian merasa dakwah di Mekah sudah buntu, tidak menemui jalan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau kemudian keluar untuk berdakwah ke negeri Taif. Nah, di negeri Taif ini ternyata diketahui bahwasanya Rasulullah sedang menuju ke Taif. Akhirnya orang Mekah bilang kepada mereka, sebentar lagi akan datang seseorang yang akan menyeru kalian kepada Tuhan begini-begini, dan kemudian disuruh usir orang itu. Orang itu adalah orang gila, begitu difitnah Nabi Muhammad, sehingga ketika Nabi Muhammad datang ke Taif itu akhirnya beliau bukan disambut, malah dilempari dengan batu. Dan ketika itu kemudian ketika Nabi Muhammad dilempari batu sampai beliau berdarah, dan ada malaikat yang mengurusi gunung datang kepada beliau untuk kemudian menimpakan gunung kepada penduduk Taif. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau tidak menginginkan itu dan berharap mereka nantinya walaupun sekarang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, siapa tahu anak keturunan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun diberikan seperti hal-hal yang tidak mengenakan, dilempar batu dan lain sebagainya, tapi Nabi Muhammad membalas dengan sifat rahmah, mempunyai sifat rahmah, karena beliau tahu dan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu, mereka jahil. Mereka berbuat seperti itu karena mereka jahil, mereka bodoh. Wal mu'ridin, dan orang-orang yang menentang, termasuk dari kafir Quraisy yang pernah terjadi kepada baginda Nabi. Apa yang mereka lakukan? Minal adha, dari bentuk penyiksaan atau amran aziman, dan itu sangat besar, bentuk siksaannya itu sangat besar. Fasabaru, tetapi para al-anbiya dan mursalin itu mereka bersabar, wahtasabu, dan mereka juga kemudian hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, walam yazidhum, dan tidak menambah hum kepada mereka mursalun dan anbiya, dzalika, akan hal tersebut, al-adza itu dari golongan jahil dan mu'ridun, illa hirsan ala irsyadihim, kecuali hirsan, semakin ingin
ala irsyadihim, untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Semakin mereka kemudian disakiti, tapi malah ingin memberikan mereka petunjuk, wa hidayatihim, dan memberikan petunjuk kepada mereka, ila sabilillahi, kepada jalan Allah Ta'ala, wa nasihatihim, dan memberikan nasihat kepada mereka, fi dinillah, dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para anbiya dan mursalun itu adalah contoh di mana mereka mengajak kepada Allah, mengajak kepada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang mereka dapatkan malah bentuk-bentuk seperti ada ya, mereka disiksa, kemudian disakiti, tetapi hal itu tidak menyurutkan langkah mereka untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah membuat itu semakin membuat mereka ingin memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka agar mereka bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإذا نظر العالم بدين الله المذكر بأيام الله الداعي إلى سبيل الله إلى الجاهلين الغافلين عن الآخرة المقبلين على الدنيا لم يسعه إلا أن يبين لهم ما يجب عليهم من حق الله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نظر, apabila melihat al-alim, seorang yang alim, bidinillah, tentang agama Allah, al-mudzakkari bi ayyamillah, yang mengingatkan tentang hari-harinya Allah, ad-da'i ila sabilillah, yang mengajak ila sabilillah, kepada jalan Allah, ilal jahilin, mengajak kepada al-jahilin, orang-orang yang bodoh, al-ghafilin, yang lalai, anil akhirati, dari akhirat, al-muqbilin, yang mereka menghadap, alat dunia, ke dunia, artinya mereka hanya mencari dunia, lam yasa'ahu, tidaklah lam yasa'ahu illa ayyubayyana lahum ma yajibu alaihim, maka wajib mereka apabila melihat seorang alim bidinillah itu, lam yasa'ahu, maka tidak boleh tidak, illa, kecuali, ayyubayyina, mereka menjelaskan, lahum, bagi mereka al-jahilin itu, ma yajibu alaihim, apa-apa yang wajib bagi mereka, min haqqillahi, dari hak-haknya Allah. Jadi kalau kita melihat orang yang kemudian jahil, bodoh, al-ghafil, orang yang lalai, kemudian yang hanya mementingkan dunia, kita harus mengingatkan mereka apa yang wajib mereka lakukan terhadap haknya Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Ta'siyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena meniru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Laqad kana, maka sungguh telah ada, lakum, bagi kamu sekalian, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, uswatun hasanah, apa, suri tauladan yang baik, liman kana yarjullah, bagi orang yang menginginkan Allah, wal yawmal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah katsira, dengan banyak. Maka ketika kita melihat orang jahil, melihat orang yang ghafil, orang yang hanya mementingkan dunia, kita harus menjelaskan bagi mereka itu hal-hal yang wajib mereka lakukan atas hak-haknya Allah, beribadah kepada Allah. Dan dalam hal ini kita meniru sosok yang paling utama dalam Islam untuk kita contoh, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan dalam ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah uswah hasanah. Rasulullah tugasnya apa? Rasulullah apa yang beliau lakukan ketika beliau hidup? Mengajak orang-orang menuju jalan Allah, mengajak orang-orang menuju agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.